Kita lupa ada sedikit info, ini sebenarnya miss dia tuh cuma satu teman-teman. Miss dia adalah oh no, auroranya ketarik. Duduklah kawan, minum secangkir teh dan nikmati pertunjukannya. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan mencoba untuk nge-record gameplay Magic Chess ya, sekalian untuk mereview salah satu cara bermain Commander yang sekarang ini lagi bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena kita baru reset season. Karena kita baru reset season yang kemarin gua udah mythic dan sekarang masih epic ya, bukan masih epic sih. Udah balik lagi ke epic badak bercula 1 ya, karena kebetulan di sini juga epicnya epic 1. Jadi absen di sini ada Commander Boost 1, Boost 3, ada juga Vale 2 ya kawan-kawan, dan ada Harper 1, Layla 1, ada Pau juga, dan juga di sini Austus dan Tars ya. Ada yang mau pakai combo mager nampaknya. Oke, di sini yang unik cuman ada Pau 3. Pau 1 yang ngasih shield, dan ya kita akan loncat terlebih dahulu di sini. Loncatnya sih sebenarnya bebas aja, tapi kalau misalkan kalian gak ada kewajiban untuk loncat ke hero manapun, kalian usahain deny hero yang kuat biar musuh pun juga lemah ya. Jadi step pertama di sini untuk bermain Vale 2 adalah langsung upload di sini ya. Langsung upload untuk apa? Untuk mendapatkan hero harga 3 sebenarnya kawan-kawan. Untuk mendapatkan hero harga 3, dimana kita bisa langsung nyulap hero-nya begitu saja ya. Setelah ambil ternyata elegance, kita bisa langsung sulap hero-nya, dan kita dapat Hayabusa sama Fanny. Hero Astro teman-teman. Wah, ini bagus sih kalau misalkan masuk ke Magic Crystal-nya itu kita ambil Astro ya. Tapi sepertinya di sini gue bakalan agak sedikit membuat video ini jadi lebih challenging, yaitu dengan tarik ke arah Quartermaster. Dan kebetulan kita di sini tumben-tumbenan dapat flicker. Biasanya kalau misalkan Vale udah naik ke 4 tuh susah banget dapat flicker. Ya kalian kalau misalkan udah pernah main Vale terus naikin di 4 atau remi bahkan langsung naik ke 4, itu kan biasanya di harga 1 itu bakalan susah banget dapat flicker. Di sini kita pasang 2 aja karena kita pengen untuk kalah. Ya, emang agak sedikit janggal sih karena di sini juga ada Zaz DJ, sebenarnya enak banget buat main karena summoner. Tapi di sini gue bakalan nunjukin ke kalian kalau misalkan ke arah Quartermaster dengan hero apapun yang kalian dapatkan itu bener-bener kuat dan bisa banget untuk dipakai ya. Nih sebagai contoh di sini kita dapat 2 Swordman. Emang 2 Swordman-nya sih Swordman yang kuat ya, Fanny sama Hayabusa gitu. Masukin 2 aja udah bisa ngeratain. Kalau misalkan musuh nggak pakai Mystic Draw, ini kayaknya udah kalah duluan sih. Tapi kayak begini juga bisa ngeratain banget, atau mungkin bisa menang. Iya, dan ternyata kita menang. Surprisingly kita menang teman-teman. Ini agak sedikit aneh sih ya, tapi ya udah lah ya. Nah, di sini kelemahannya adalah kita harus cari hero Quartermaster 1. Sebenarnya tadi udah dapat ya dari Amonnya, harusnya udah bisa langsung dibeli, tapi ternyata kita salah ambil tadi Amonnya. Kita salah ambil Amonnya dan malah kita harus jual lagi untuk ambil harga 3. Ini adalah step kedua, yaitu mencari Magic Crystal yang kuat. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau main ke Astro juga nggak ada masalah sih, tapi masalahnya menurut gua ya subjektif sih. Astro itu bener-bener gak ada TB-nya itu bener-bener susah. Kalian bisa lihat sendiri di sini yang TB cuma Minotaur doang. Jadi nanti ketika kita ubah hero kita ke harga 5 atau mungkin harga 4 itu, kalau nggak masuk, sekalinya nggak masuk itu bakalan susah banget untuk survive-nya. Jadi Quartermaster ini adalah combo yang sustain banget sih di awal menurut gua sih. Bukan di awal doang, bahkan sampai akhir, dikarenakan ada blessing dari atau kekuatan tambahan dari si Vale 2 karena bisa sulap-sulap. Jadi ketika lagi lemah-lemahnya, lagi lemah-lemahnya si Vale 2 ini bisa ngeboosting lagi. Kita masukin Magic Crystal-nya terlebih dahulu ke sini dan kita mendapatkan spell. Sayangnya kita nggak dapat Purify di sini, tapi kita pakai double flicker aja.
Ini lumayan asik sih ngelihatnya double flicker ya, karena flickernya itu bakalan, orang yang di flickerin atau hero yang di flickerin tuh bakalan jadi cepet banget attack speednya. Bisa dilihat, set, serot jadi Fanny-nya Biken ya, nge-push tower cepet banget attack speednya. Mari kita lihat apakah di sini kita bisa mengamankan kemenangan dengan Vale bintang 2 di sana. Pushnya cukup pintar untuk nahan Vale-nya, karena Vale ini jadi dicari banget sebenarnya, yang dicari banget sama Auspus 2. Kebanyakan orang sih mainnya kayak gitu ya, tapi nggak tahu kalau misalkan dia ada outplay yang lain mungkin bisa. Boleh kita bantu deh naik Vale 2, Vale-nya ya. Nah, kita pakai Vale juga, jadi kita dinaik Vale. Oke, di sini fatbox yang pertama. Kira-kira apa yang harus kita ambil, teman-teman? Ayo, mari kita tebak-tebakan apa yang harus kita ambil. Apakah item? Tentunya tidak sebenarnya. Sebenarnya kita harusnya ngambil Alucard, kawan-kawan. Kenapa kita ambil Alucard? Karena di sini itu kita nggak boleh ragu untuk mengambil hero di tengah ya. Kenapa sih gak usah ragu buat ambil hero di tengah? Kan biasanya kalau ngambil hero di tengah justru malah lemah. Pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah karena si quartermasternya ini. Quartermaster ini kalau misalkan bagi teman-teman yang belum tahu, kalau kita pasang itu bakalan dapat equipment tambahan, dan equipmentnya juga bukan ecek-ecek. Equipmentnya itu adalah equipment dewa ya. Equipment yang benar-benar kuat banget, powerful. Jadi kita lihat dulu di sini masih 3 quartermaster. Kita masih 3 quartermaster, jadi yang nyala cuma 2 quartermaster, di mana 2 quartermaster cuma ngasih spell tambahan, dan dari spellnya sendiri pun itu udah spell yang di boosting dari quartermasternya sendiri. Oke, Hayabusanya masih jadi TB di sana dengan Fanny, tapi ada Grok bintang 2 pakai BOD, sakit banget teman-teman. Kayaknya kita akan kalah di sini, otomatis kita harus jual Vale-nya ya. Karena kita belum nemu dari aspirannya, aspiran TB bagus itu Ruby, tapi ya karena posisinya kayak gini kita akan ambil aspirannya terlebih dahulu lagi. Dan ternyata kita langsung dikasih aspiran Ruby dengan 4. Kita bisa masukin 4 aspiran dulu kalau enggak. Tapi kayaknya karena kita ini di sini udah ada 2 bonus listrik, jadinya kita tambahin lagi aja listriknya karena abis ini jungle. Sebenarnya ini mekanik yang mikro juga. Kalian usahakan untuk lose streak atau enggak win streak di sebelum jungle ya, biar pas lagi jungle kalian masih tetap dapat bonus goldnya gitu, entah bonus listrik atau enggak bonus lose streak. Dari sini kita melawan Wesler seperti biasa ya, Tars 3 ambilnya Wesler untuk biar sustain di awal, dan ya terbukti dia darahnya 100 ya teman-teman. Fanny-nya ngekill dan dapat kabel lagi di sana. Ternyata hanya sekali karena nggak bisa dapat poin kill yang lain, tapi kita masih bisa terbang lagi dengan ngekill aja langsung. Apakah justru malah akan menang di sini? Tentunya sih sepertinya tidak ya. Apakah emang menang? Ternyata emang enggak, dan kita harus jual Vale lagi di sini untuk mendapatkan income tambahan. Sebenarnya di sini kita bisa jual sih dan income 20, tapi gua nggak mau ya, masih gua mau tahan hero-nya. Kita income 20-nya di next round aja. Rune yang pertama kita di sini dapat shiny pouch, dapat gold hunter. Gold hunter ini bagus banget sama shiny pouch atau enggak warhorn. Jadi kalian harus bener-bener perhitungkan ya, di rune yang pertama ini adalah kalian harus ngambil rune ekonomi. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah agar kalian bisa fast 8. Oh, harus fast 8 Bang. Jadi nanti akan gue jelaskan, tapi di sini kita bakalan ambil dulu aja yang kita ambil dulu yang gold hunter. Kenapa gua ambil gold hunter? Karena di sini goldnya itu continuity ya, nggak mentok di 25 gold doang, jadi bisa lebih dari 25 gold. Cuma sebenarnya 25 gold ini boostingan yang kencang banget, tapi ya nggak bakalan terus sampai late game gitu loh. Jadinya kita agak greedy dikit aja ya, dikarenakan kita emang lagi pengen mode greedy aja sih. Gak ada alasan lain gitu ya, emang lagi pengen greedy aja, that's it. Nah sebenarnya teman-teman, di step yang selanjutnya itu kalian harus cepet-cepet dapetin
ke arah si combo Northern Veil-nya ini untuk mendapatkan gold tambahan dan boosting tambahan, dan biasanya juga sebenarnya arahnya juga ke arah Lancer. Tapi di sini kita pakai dulu assassin, pakai dulu apa yang kuat ya kawan-kawan, karena kita nggak bisa maksain kehendak dari Muntun gitu. Ini juga udah 4 fortune sih, udah kenceng banget, dan Fanny-nya di sana mendapatkan poin kill. Bisa dilihat gold kita bertambah dikarenakan kita menggunakan gold hunter ya, jadi kita mendapatkan 26 gold. Kita bisa menghasilkan yang awalnya tadi cuman income di pas 20 ya bisa dapat 5 gold, dan dari win juga ada 1. Wah, di sini ada Joy juga, ini banyak banget ya. Swordnya keluar banyak banget loh. Emang kayaknya Muntun nih mau kasih bilang kayak udahlah pakai Astro aja, tadi kau kenapa nggak pakai Astro gitu. Tidak, saya mencintai tantangan ya, jadi lebih baik saya masih tetap memaksa ke arah Quartermaster karena udah terlanjur juga sih udah Quartermaster ya. Tapi di sini kita bakalan bandingin dulu flickernya Quartermaster. Di sini kalian bisa lihat ini antara Hayabusa sama Fanny itu masih cepetan basic attack-nya Fanny. Itu karena Quartermaster itu seperti yang gue udah sebutin tadi adalah spell yang ditingkatkan gitu ya daripada yang normal. Kalau misalkan kalian bilang, oh kan Fanny dia ada item yang lain, ada item tambahan. Itu apa namanya, Winter Truncheon sama si Halberd gak ada tambahan attack speednya sama sekali. Aspiran juga yang udah nyala gak ada tambahan attack speed sama sekali. What doesn't kill me makes me Jadi emang benar-benar pure murni attack speednya dari si Quartermasternya. Oke, di sini kayak kita bakal langsung up aja, mencari harga 4 dan wow. Di sini kita udah bisa masukin 6 swordman guys. Ini adalah buah atau hasil dari ini ya, hasil dari main agresif. Kalau misalkan seandainya kita tadi nggak main agresif, agak ditahan-tahan, kayaknya kita nggak bakalan dapet sih si 6 assassinnya, karena tadi Joy keluar, Hayabusanya juga udah dapat 1 paket, dan kita udah mau bisa jadiin Fanny bintang 2 di sini. Sepertinya akan sedikit lancar ke depannya, tapi gue nggak bisa ngepatenin karena yang namanya Magic Chess ada aja kejadian tidak terduga di dalamnya ya kan. Bisa tiba-tiba kalah, bisa tiba-tiba menang. Well, kita lihat saja kelanjutannya. Tapi yang pastinya di sini kita sudah bisa memenangkan ronde kali ini lawan Harper 1 yang kuat juga sih, sustain banget dia. Fatbox kali ini kita urutannya lagi-lagi ada di atas teman-teman. Kalau misalkan kita bisa dapat Fanny, kita bakalan ambil Fanny. Kalau misalkan enggak, mungkin Immortality atau CTD, tapi CTD udah diambil dan diamankan, dan kita bisa mendapatkan Fanny. Seharusnya sini sih Fanny-nya blessing ya, karena kita belum ada blessing sama sekali. Tapi kita nggak tahu Fanny-nya blessing ke arah aspirannya atau swordnya. Dan ternyata Fanny-nya tidak blessing ke arah manapun. Lagi-lagi kita terbantai oleh ekspektasi ya. Waduh. Tapi di sini kita mau cek dulu Quartermaster apa yang kita dapatkan ya. Item apa yang selanjutnya kita dapatkan di Quartermaster, apakah ada yang bagus, dan ternyata ada Huskclaw dan juga Glowing One. Ini Glowing One juga benar-benar bagus banget sih untuk di Fanny, karena dia masuk ke skill juga. Walaupun magic, tapinya boosting damage-nya itu gede banget. Mari kita lihat sama-sama damage-nya dari seorang Fanny langsung menyasar ke belakang, apalagi kalau misalkan lawan yang tebal-tebal gini ya. Sedap. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada damage yang warna biru dan juga ada yang warna merah. Nah, yang warna biru ini itu damage dari ininya ya, Glowing One dari Quartermaster. Itu ngebakarnya bener-bener ngebakar banget. Tapi di sini groknya bintang 2, lihat masih kebakar terus, masih terus kebakar. Dan kita bisa menangin ronde kali ini juga teman-teman. Tuh, 15%-nya lah kira-kira. 15%-nya itu adalah damage dari si Fanny-nya. Di sini bisa dilihat ya, walaupun kita nggak pakai Northern Adventure, tapi kita bisa lumayan agresif untuk naik ke slot atas.
kayaknya kita di sini nggak bakalan make 6 swordman lebih lama, jadinya kita akan jual hero nya Lancelot sama And you get a tiger. Everyone, Karinanya. Numenon's flame won't waver. Dan kita bakalan ngambil ini sih, nextnya juga kita mau ambil si Northern Adventure-nya untuk nabung di jungle, karena kita akan masuk tahap yang selanjutnya juga. Di sini kita harus udah buru-buru up slot ke 8. Sebenarnya di 7 juga ini sih juga boleh sih, tapi nya lebih afdolnya di 8 gitu. Karena apa? Karena kita akan mencari hero harga 3 biji kawan-kawan. Iya, jadi daripada ketimbang ngumpulin hero bintang 3 dan dinaikin kualitas harganya, kita mendingan cari kesempatannya di 3 hero ya. 3 hero harga 4 bintang 2. My friends. Selanjutnya langsung kita jadiin ke bintang 3 sesuai apa yang jadi gitu ya, apa yang disulap sama palenya. Itulah namanya mengikuti restu Muntun ya. Dan di sini ada rune yang selanjutnya. Rune terakhir kita ada Mirror Device, ada Blazing Blade, dan juga ada Holy Skull. Holy Skull ini bagus juga sebenarnya, tapi kita bakalan reset lagi aja. Blazing Blade kita nggak mau pakai yang basic attack. Fateful Days, Storm Stench, Power Overload. Power Overload sih agak sedikit kurangnya, tapi di sini ada Rock Solid teman-teman. Seperti kita bakalan pakai Rock Solidnya aja. Where to next? Waduh, kita sebenarnya tadi mau masukin Northern Adventure-nya, tapi masih belum keburu, jadi yang udah lah ya. Di sini rubinya juga kita mau jual. Di sini paninya udah ada mau bintang 2 lagi. bener-bener blessing banget dari Muntun sih, karena emang juga nggak ada yang main ke arah Astro. Biasanya ada banget yang main Astro di arah swordman, jadi dari tadi swordman-nya kencang banget. Dan di sini kita ada Winter, ada Berserker Fury, dan juga ada Blazing Blade. Tentunya kita bakalan ngambil ke arah Winternya. Kita langsung up slot aja di sini lagi, dan kita bakalan tunggu juga. Kita bakalan menunggu lagi untuk income-nya. Kita masukin ke arah Northern Adventure-nya, baru kita bakal nyalain sekarang. Walaupun di sini kita harus narik aspirannya ya, untuk mendapatkan top quartermaster dan masukin item base-nya di Fanny. Tapi nggak apa-apa, di sini kita masih agak sedikit sabar aja untuk mencari 2 bintang 2 lagi, 2 hero harga 4 bintang 2 lagi, sambil melihat-lihat line up musuh ya. Di sini musuh pakai Mystic Bro. Sebenarnya ini jadi ladang ini sih ya, jadi ladang tabungan untuk kita, karena Fanny dengan kekuatan steel cable-nya bisa untuk menghajar dari arah sana. Tapi nampaknya dia udah pakai Hayabusa bintang 2, jadinya bakalan nyangkut skillnya di arah Fanny, dan Fanny nggak bakal bertahan begitu lama. Karena kita udah sekarat, jadi kayaknya kita bakalan tahan lagi deh Mystic Pro ya, supaya kita bisa mendapatkan posisi yang enak gitu nanti di Fatbox di bawah ya. Jadi kita bisa ngepick duluan, masih kita tahan lagi. Dan kita udah dapat Hayabusa bintang 2, terus ada Lolita juga bintang 2, dan Zilong bintang 2. Di sini kita udah bisa langsung sulap ya. Untuk Fanny, Zilong, dan Hayabusanya jadi apa? Kita dapat Alucard dan juga dapat Minotaur. Dan di sini kita udah bisa langsung jadiin 6 quartermaster. Tapi sebentar dulu, di sini agak sedikit cepat tempo dan fasenya, mohon ditunggu sedikit ya teman-teman. Waduh, quartermasternya kita masih kurang 1 ternyata. Agak miss count, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita udah ada hero harga 5 3 biji, ada Aurora, ada Minotaur, dan juga ada Alucard. Dan kita tinggal nyari 6 hero lainnya, entah itu Minotaur, entah itu Alucard, entah itu Aurora, whatever. Yang penting kita masih akan terus memenangkan pertandingan. Tapi di sini Grok dengan damage yang sangat amat keras. Apakah boosting damage akan berlaku? Tapi kita di sini masih memiliki Winter di arah Alucardnya, dan juga Aurora langsung menghujam ke arah Groknya. Dan kita tidak memiliki waktu untuk mendapatkan tambahan damage. Well, sebenarnya ini 1 ronde, masih ada 1 ronde lagi, dan ada Gatot Kaca bintang 2 nampaknya di sebelah sana. Kita bakalan cari
Quartermasternya satu lagi. We will Di sini juga Never Pak, miss a kita bisa beat. masukin 4 sih. Oh, Joy-nya belum kita tarik ya. a greater cause. Pantesan tadi kept me from the kita salah hitung, ada quartermaster satu lagi yang harusnya udah bisa masuk tapi ternyata belum masuk. Dan di sini blessingnya masih ke arah swordman teman-teman, sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita udah bisa nyalain quartermasternya masih 5, harusnya masih cukup banget untuk nipis-nipisin musuh ya. Apalagi di sini core-nya kita ada Alucard dan juga Minotaur menggunakan glowing one. Masih melawan Gatot Kaca dengan Purify-nya di sini. Nampaknya nampaknya Austusnya agak sedikit fail ya untuk menjadikan kombonya harga 3 di arah elementalis. Sebenarnya emang Gatotnya elementalis cukup kuat banget, apalagi di sini juga pakai Purify sehingga Minotaurnya nggak ngaruh untuk di headset, tapi ya kita bisa untuk memulangkan dari seorang Austusnya. And Di neither will fatbox I. yang selanjutnya di sini ada Aurora, ada Crystal Mage, ada Slot, ada Immortal dan ada Felin Blade. Nampaknya di sini kita dapat kapasitas tambahan untuk lebih memperkuat lineup kita. Nah, di sini baru rock solidnya kita ambil. Kalau misalkan kita tadi ambil rock solidnya duluan dan nggak nyampe di arah di bawah, mungkin kita nggak bakalan bisa nyampe kapasitas, nggak bisa ngambil kapasitas lainnya. Ini ngomong-ngomong, Valentina di mana ya? Padahal udah ini loh, udah banyak banget ini. Possibilities are revealing. Quartermasternya kayaknya kita bakalan masih tetap cari satu lagi. Ini agak sedikit sayang sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita jadiin dulu 3 Northern Veil-nya di sini bertemu dengan WM dari Hyper Grok yang tadi ya. Tapi di sini bedanya dia udah menjadikan Tigreal dan juga Martis bintang 3. Tapi di sini kita masih terus mengacak-ngacak line up-nya. Apakah kita akan adu damage lagi di sini? Semoga tidak ya teman-teman. Masih ada kucing di arah seorang Guinevere di sana. Apakah Groknya akan berubah menjadi kucing ataukah dia menggunakan Warrior Blessing? Ternyata tidak. Dan dia berubah menjadi kucing dan tidak pakai skill lagi. Dan kali ini kita berhasil untuk memberikan damage ke arah Valenya. Di sini agak sedikit ini sih ya, agak sedikit sayang kalau misalkan buat nge-fight ke arah Valentina ya. Tapi mau nggak mau kita harus fight sambil cari-cari juga Kept me from the battle. harga 3 lainnya lah ya. Dan di sini gue lupa ada satu yang bisa kita ambil, yaitu Minsitarnya teman-teman. Minsitarnya kita kelupaan. Di sini kayaknya kita bakalan ganti dulu hypernya dari Minotaur ke Aurora. Oke, di sini ada ini satu Auroranya, masukin ini sama Glowing One. Ya, sempat untuk diubah dan nampaknya tapi ada satu item yang tertinggal ya di Alucard ya, tapi is okay. Dan juga flickernya juga kita nggak bisa ngambil, tapi di sana dengan Lunox bintang 1 tentunya nggak bakalan terlalu ngaruh apapun ya. Bisa dilihat tadi yang awalnya kita kalah sama dia dan sekarang kita udah bisa menang ngelawan dia dengan aktif juga di sini. Northern Adventure-nya 4 biji ya. Agar lebih memboosting lagi perjalanan kita ke depannya. Ternyata Valentinanya di sini baru keluar teman-teman. Aduh, yang kita tarik adalah Sylvananya. Yang kita tarik itu adalah si Minsitarnya, karena untuk Guardiannya ini bantu banget dari arah Hilda. Dari arah Hilda nanti kita bakalan bisa nambahnya Minotaur jadi 4 Guardian teman-teman. Ini nyalanya ramai banget ya. Kalau misalkan ditambah Prince juga bisa sebenarnya kayak. Di sini kalian juga bisa ngambilin hero-hero yang harga 4 ya untuk dijadiin, supaya nantinya kedepannya lebih berpengaruh lagi gitu. Kalau misalkan ada gak bisa jadiin hero harga 5 yang bintang 3, seenggaknya kalian ada hero harga 4 bintang 3 gitu ya.
Dan di sini ada dominan es, ada juga rose gold meteor untuk nyawa kedua, tapi di sini kita butuh untuk anti healnya ya. Untuk anti heal dan attack speed atau husk claw. Agak sedikit ribut. Kayaknya kita bakalan ambil husk claw-nya dan kita bakalan masukin ke arah Leomord. Dan di sini flickernya kita lepas dari Alucard dan sekalian untuk up slotnya dan masukin Minotaur. They need some help. Masukin Minotaur, ganti lagi Mesitarnya pakai Lolita dan udah jadi 4 Guardian. Semoga di sini Aurora kita bisa ini ya. Aurora kita bisa membawa kita kepada kemenangan. Karena di sini ada satu yang nyasar gitu loh blessingnya, jadi agak kurang seret. Sebenarnya sih paling bagus tuh Brodinya ya, tapi kalau misalkan nggak ada Brody juga nggak apa-apa. Nampaknya di sana ada Gatot Kaca. Kita harus agak sedikit ubah posisi sedikit ya di belakang tadi, tapi nggak apa-apa, is okay. Di sini kalau misalkan Alucardnya jadi bintang 3 juga mantap banget sih, karena Guardiannya tuh juga nambahin defense kepada teman-teman lainnya. Ditambah di sini kita udah ada WM dan juga dominan es membuat Alucard nge-skill berkali-kali. Lihat, Alucardnya nggak berhenti loncat dari tadi teman-teman, dan busnya masih tersisa 3. Di sini Auroranya udah mau bintang 3. Kita masih mencari Aurora di sini ya. Must fight to Oke, keep our Valentinanya hope ada yang alive. bintang 2, tapi kita juga masih mau jadiin Gatot Kaca. Di sini rock solid kita juga masih bener-bener banyak ya. Dan di sini salah satu item kuncian kita untuk Gatot Kacanya itu adalah item kucing. Semoga Gatot Kacanya itu bisa kena terus-terusan dari arah kucingnya, jadinya kita nggak usah repot-repot untuk nyari Starfall-nya. Alucardnya masih melenggang bebas di sini dengan WM-nya dan Vale yang tersisa 1 darah bergelantungan di jurang. Nampaknya di sana ada Woi bintang 3 dengan WM-nya. Cukup combo yang cukup unik, tapi sayangnya keunikan tidak cukup untuk memenangkan pertandingan ya teman-teman. Yang namanya kuat harus tetap kuat. Dan Vale harus puas di posisi yang keempat, disusul oleh Gus di posisi ketiga. Di sini saatnya kita berduel dengan raja terakhir ya, combo mager. We will never Kita harus duel dengan combo mager raja terakhir. Kalau misalkan kita kalah di sini sih sebenarnya agak sedikit malu-maluin banget ya. Di sini Brodinya kita bisa jual juga have a hammer to biar kita bisa dapetin gold yang mumpuni. Ada Sylvana bintang 2 teman-teman. Di sini kayak kita nggak mau terlalu numpuk. Caranya adalah kayak begini sih. Kita bakalan tumpukin ini di sebelah sini biar nanti flicker ke belakang, dan yang diincer itu ada di depan, bukan di belakang. Dan Gatot Kacanya juga bakalan loncat di arah situ-situ aja. Semoga kita bakalan terus. Bisa dilihat di sana ada Felin Blade yang mengutuk seorang Gatot Kaca, dan kita juga punya kita punya si Halberd di sana. Masih ada kucing. Ini adalah kesempatan terakhir, tapi Winternya nyala duluan teman-teman. Gatot Kacanya sakit banget dengan Alucard yang masih menghindar dan Aurora yang masih terakhir, dan kita masih menang di sini. Ini kalau misalkan pakai Valisaria begini ya ada 2 gitu loh. Kalau enggak kalian menang duluan atau enggak kalian kalah, udah kayak gitu. Kadang-kadang tuh di situ trikinya. Dan kita di sini bisa kita ambil Aurora bintang 3 ya. Aurora peti teman-teman. Aurora peti dengan damage booster dari Quartermaster. Kita bakalan ngeroll lagi di sini. Kita abaikan aja yang harga rendah ya. Untuk apa gitu harga rendah. Minotaur, Auroranya ada 1 lagi kah? Aurora 1 lagi. Aurora. Auroranya nggak ada teman-teman, jadi kita harus jual Alucardnya dulu aja. Auroranya masih nggak ada, jadi nggak apa-apa. Padahal Auroranya di min 1 bisa aja kita jual Minotaurnya, tapi kita masih nafsu untuk jadiin Minotaur bintang 3 juga. Dan ternyata di sini udah ada bait 1 lagi, yaitu Brody. Kita lupa ada sedikit info, ini sebenarnya miss dia cuma 1 teman-teman. Miss dia adalah oh no, Auroranya ketarik.
Tidak, Aurora ketarik tapi masih bisa menang teman-teman. Agak sedikit, wah, agak sedikit panik ya di situ. Agak sedikit panik, Auroranya ketarik ke depan. Tapi untungnya ada Guardian 4 dan juga WM-nya yang masih bisa menyelamatkan Aurora, dan kita berhasil untuk menyeberang dari badak menjadi singa. Evolusi yang cukup memuaskan di sini melawan Tars 3 teman-teman. Aduh, emang Tars 3 ini commander yang cukup ngerepotin ya, tapi untungnya udah di nerf gitu loh. Udah di nerf ya, jadi yang keluar setiap ronde 2-2-2, nggak kayak kemarin 3 gitu loh. Jadinya powernya masih bisa kepotong. Sungguh kebijakan yang bagus banget dari Muntun, soalnya untuk sekarang itu hero harga atas itu bener-bener OP banget. Seperti yang kalian lihat aja di sini, kita rata B2 dengan Leomord bintang 3 tadi bisa untuk menggalahkan Gatot Kaca yang bintang 3 ya. Itulah pentingnya dari sinergi juga di permainan Magic kayak begini ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sorry banget tadi Auroranya nggak jadi bintang 3 karena kita kira bakalan kalah gitu loh. Bakalan kalah dan masih bisa cari Aurora di kedepannya. Tapi kalian lihat sendiri, power dari Aurora bintang 2 juga bener-bener kacau. Yang dibilang katanya hero legend yang paling nggak guna di season kali ini bisa ngegendong-gendong tim.